A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya saya memberikan jawaban untuk pertanyaan dari pengemudi gokar yang sepi sejak pandemi. Terus apa yang sudah mencari pekerjaan tapi belum dapat, apa yang harus dilakukan. Itu saya kasih solusi bekerja di perusahaannya sendiri. Jadi harus mendirikan perusahaan ya. Mendirikan perusahaan terus ya jadi perusahaannya sendiri. Nah, itu kan udah dapat pekerjaan ya. Nah, terus apa yang harus diperhatikan kalau kita membuat perusahaan? Ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar perusahaan itu menjadi sukses. Apa saja itu? Mari kita bahas di whiteboard sama gue. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke pembahasan tentang 3 hal dasar agar perusahaan Anda sukses. Gambaran ringkas, hal penting yang harus Anda lakukan supaya perusahaan Anda berdiri dan berkembang. Jadi selain berdiri juga berkembang, jangan stagnan ya, apalagi menurun. Oke, lanjut. Nomor 1, supaya perusahaan Anda mampu berdiri dan terus berkembang adalah perusahaan Anda harus melakukan penjualan. Dan penjual terbaik di perusahaan Anda haruslah diri Anda sendiri. Lagi pula, dari yang saya sampaikan di video saya kemarin tentang jawaban untuk pertanyaan dari Ikhwan Salaf, apa yang harus dilakukan kalau saya melamar kerja belum dapat juga, padahal jadi driver gokar sudah sepi. Nah, ini saya sarankan untuk membuat perusahaan sendiri. Nah, perusahaan ini tentu lebih mudah kalau awalnya karyawannya ya Anda sendiri ya, lebih mudah, murah, dan cepat, bisa segera dilakukan ya, nggak nunggu-nunggu harus ini itu, karena biasanya pengeluaran sudah menunggu kan ya, harus segera dapat uang, harus segera ada pemasukan. Jadi jadilah penjual terbaik untuk perusahaan Anda sendiri supaya perusahaan Anda segera mendapatkan hasil. Selanjutnya, mulailah perusahaan Anda dengan penjualan yang baik. Tidak akan ada perusahaan yang langgeng tanpa penjualan yang baik. Jadi perusahaan dimanapun kalau kita perhatikan itu pasti yang dilakukan utamanya adalah menjual, nyari ide bagaimana caranya menjual, dan mereka berprestasi karena penjualannya. Coba Anda perhatikan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu mereka jadi besar karena pintar menjual. Seperti contohnya perusahaannya Bill Gates, Microsoft, itu mereka mampu menjual softwarenya Microsoft Windows ke seluruh dunia. Jadi mereka menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, dan pemiliknya Bill Gates sempat menjadi orang terkaya di dunia berturut-turut selama bertahun-tahun. Oke, next. Selanjutnya, konsentrasilah untuk membantu orang lain. Jadi perusahaan Anda nanti itu bukan bertugas meyakinkan orang untuk membeli. Jadi jangan lupakan Anda ketika mau jualan tuh harus menawarkan produk ini ke mana gitu ya. Lupakan, bukan itu tujuan Anda. Yang betul adalah Anda bertugas untuk membantu orang. Membantu orang dalam hal apa? Membantu orang supaya mereka merasa lebih baik misalnya, atau lebih sehat, atau lebih kaya, atau lebih nyaman, lebih mudah, dan lain sebagainya. Merasa lebih baik maksudnya orang kalau pakai baju Anda misalnya, orang kalau pakai produk Anda misalnya baju ya, itu merasa lebih baik. Misalnya orang ini suka olahraga, badannya bagus ya, kalau misal pakai baju yang Anda bikin, dia ngerasa badan bagusnya itu bisa kelihatan lebih maksimal, lebih berotot misalnya, atau lebih langsing ya kan. Itu Anda membantu orang untuk menjadi lebih baik. Nah, karena orang ini target Anda untuk menjual ini terbantu, dia mau membeli produk Anda. Contoh lain lagi, merasa lebih baik itu misalnya Anda menjual produk sepatu.
Nah, kalau sepatu ini awalnya kakinya orang kalau jalan itu gampang capek. Nah, kalau pakai sepatu Anda jadi lebih kuat jalan. Nah, kalau awalnya cuma kuat jalan misalnya 50 langkah, kalau pakai sepatu bikinan Anda mau 5.000 langkah juga tetap masih kuat jalan lagi. Nah, itu ya. Itu contoh dari merasa lebih baik. Yang kedua, merasa lebih sehat, atau bukan merasa lebih sehat, ini lebih sehat. Jadi misalnya Anda jual produk herbal, orang kalau minum produk Anda yang tadinya asam urat, minum 1 kali misalnya udah lebih enak, lebih sehat. Minum 3 kali sudah sembuh, nggak kambuh lagi. Ini orang akan terbantu dan tentunya ya mau beli produk Anda ya. Selanjutnya lebih kaya, misalnya Anda menjual buku cara jualan lebih efektif dan efisien misalnya, itu bisa membuat orang lebih kaya. Atau Anda menciptakan aplikasi untuk berjualan online, misalnya seperti sekarang ya yang lagi ngetren ini Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan lain sebagainya. Itu kalau dibayangannya orang itu aplikasi-aplikasi ini membantu mereka untuk lebih kaya. Akibatnya apa? Orang mau membeli apa di situ? Membeli misalnya iklan. Jadi ada iklan berbayar di situ, itu banyak yang pakai di situ. Mereka mau beli ya. Selanjutnya lebih nyaman. Misalnya Anda jual mobil, kalau misalnya ada mobil yang harganya 150 juta, Anda memproduksi mobil misalnya yang harganya 5M. Nah, kenapa kok harganya 5M? Ternyata lebih nyaman, jadi dikendarai lebih enak. Terus kalau ada jalan yang nggak rata, di dalam mobil ini nggak kerasa karena saking nyamannya ya. Terus keamanan juga lebih terjaga. Itu orang otomatis kalau produk Anda jadi merasa nyaman, itu biasanya orang juga mau membeli dengan harga yang lebih ketika Anda membantu mereka untuk lebih nyaman. Contoh lainnya adalah kalau Anda menjual produk yang di zaman pandemi seperti ini, Anda menawarkan produk yang siap diantar ke rumah. Jadi makanan misalnya dalam satu paket dengan minuman yang sehat, yang menyehatkan juga, itu siap diantar ke rumah. Itu orang akan nyaman kalau beli, karena mereka nggak perlu keluar rumah, nggak perlu merasa terancam tertular penyakit misalnya. Itu nyaman karena merasa terbantu dengan tawaran Anda, mereka mau membeli pada Anda. Selanjutnya lebih mudah Anda membantu orang untuk merasakan kemudahan. Misalnya Anda bikin aplikasi seperti yang sekarang lagi ngetren adalah Gojek, Grab ya. Kalau mau kemana-mana jadi lebih mudah. Kalau dulu naik kemana-mana mau naik mobil umum itu yang bisa disewa taksi ya. Kalau sekarang nggak perlu naik taksi, tinggal pencet-pencet di HP, mobil datang, kita diantar kemana-mana. Nah, itu sangat-sangat memudahkan, akhirnya orang mau membeli dari Anda. Fokuskan perusahaan Anda untuk membantu orang ya, merasa lebih dan lebih dan lain sebagainya. Anda gali terus ya, apalagi supaya orang mau membeli pada Anda. Lupakan upaya untuk meyakinkan orang membeli, lupakan, karena meyakinkan orang untuk membeli Anda akan cenderung memaksa ya. Jangan, fokuskan untuk membantu. Oke, selanjutnya Anda harus punya satu alasan untuk menjual barang Anda, yaitu karena barang ini dapat membantu orang lain ya, sudah saya bahas tadi ya. Selanjutnya, sediakan waktu untuk Anda memahami apa kebutuhan orang lain. Apa ya kebutuhannya orang lain, Anda cari, dan apa yang bisa Anda bantu, apa ya kebutuhannya orang lain. Misalnya kalau di zaman sekarang lagi ngetren pandemi, apa ya yang bisa membantu orang lain. Mereka pengennya apa, misalnya mereka pengennya nggak keluar rumah, bagaimana cara Anda membantu mereka supaya nggak keluar rumah tapi kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan makan, minum ya,
macam-macam lah, obat macam-macam, banyak, fashion juga. Oke, selanjutnya strong point. Gali strong point atau titik kuat Anda sebagai pendiri perusahaan ya, dalam membantu orang lain. Maksimalkan untuk terus menyelesaikan masalah orang lain. Eksplorasi cara untuk terus mengembangkan bantuan yang lebih baik lagi. Jadi pertama, gali strong point Anda, Anda punya kelebihan apa. Misalnya Anda ini ahli dalam kesehatan ya, Anda pinter dalam bidang kesehatan, jadi Anda lulusan kedokteran misalnya, kedokteran umum misalnya ya. Berarti titik kuat Anda adalah menguasai masalah-masalah medis ya. Anda buka konsultasi online misalnya, Anda bergabung di suatu aplikasi, atau bahkan Anda bikin aplikasi sendiri. Nah, macam-macam lah Anda gali ya. Terus bisa juga misalnya Anda ini pinter bikin herbal yang untuk memperkuat daya tahan tubuh. Itu saya yakin pasti zaman sekarang ini di masa banyak pandemi itu banyak orang tertarik untuk membeli produk herbal yang memperkuat daya tahan tubuh, karena kita sama sekali belum ada ide, belum tahu penyakit ini bentuknya seperti apa, terus penularannya seperti apa, kita belum tahu pasti karena penelitian masih terus berkembang dan belum final tampaknya, karena masih terus diupdate. Baru kemarin diupdate bahwa penyakit ini, si COVID-19 ini, COVID-19 ini menular lewat udara karena bisa mengambang lama di udara. Padahal sebelumnya beberapa waktu yang lalu dinyatakan oleh WHO bahwa penyakit ini menularnya bukan lewat udara tapi lewat cairan. Jadi ini penelitian terus berkembang. Karena itu yang paling vital untuk saat ini adalah menjaga daya tahan tubuh sendiri ya. Jadi Anda gali strong point Anda, terus maksimalkan strong point Anda tadi untuk terus menyelesaikan masalah orang lain. Terus gali, misalnya misalnya Anda pinter masak masakan Padang misalnya. Ini tentu Anda, titik kuat Anda adalah masakan Padang. Orang pasti banyak yang takut keluar rumah atau segan untuk keluar rumah, tapi mereka pecinta masakan Padang. Nah, kalau Anda pinter masaknya, terus Anda berhasil menyampaikan bantuan Anda tadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang takut keluar rumah, masakan Padangnya biar saya yang masak aja, Anda beli, ini loh pilihannya macam-macam, saya antar ke rumah Anda. Nah, kemungkinan besar mereka akan terbantu dan mau membeli dari Anda. Kalau Anda tawarkan dengan baik, dengan cara yang tepat, yaitu menfokuskan penawaran Anda pada bantuan, saya yakin orang akan mau membeli dari Anda. Jadi ini caranya tentu berhubungan dengan ini, eksplorasi cara untuk terus mengembangkan bantuan yang lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Ikuti Instagram saya inspirasi.bapak dan subscribe akun YouTube saya Samagoy. Oke, saya Samagoy mohon pamit, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.